Hidup sehat bugar sampai sepanjang usia. Sudah tentu ini menjadi impian setiap orang ya. Hidup sehat bugar sepanjang usia, tetap berkarya. Tapi tahukah Anda apakah yang dilakukan mereka sehingga bisa mencapai seusia mereka saat ini? Dari berbagai penelitian, ternyata mereka dapat mencapai usia lansia seperti ini. Mereka melakukan banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan. Mau tahu apa yang mereka lakukan? Ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana mereka bisa mencapai usia lansia sejauh ini dan apa rahasianya yang mereka lakukan? Simak berikutnya. Oh ya, sebelum lanjut sahabat-sahabat semua, jangan lupa ya subscribe dan like supaya sahabat semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga selalu sehat walafiat. Nah, kenapa mereka selalu sehat dan bugar sampai usia lansia ini? Mari kita cari tahu ya. Dan dari berbagai penyelidikan terhadap mereka, ternyata mereka pembuluh-pembuluh darah mereka itu bersih. Aliran darah mereka lancar ya, sehingga jantung juga baik ya, jauh dari risiko serangan jantung. Demikian juga jauh dari risiko stroke ya. Seperti kita ketahui, apabila pembuluh darah kita banyak sumbatan, apabila terjadi di otak bisa terkena stroke, dan terjadi di jantung bisa terkena serangan jantung. Jadi disimpulkan bahwa pembuluh darah itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk dapat membuat kita tetap sehat dan bugar. Nah, para ahli meneliti lebih lanjut, ternyata pembuluh darah mereka itu sangat lancar dan cukup elastis di saat usia lansia. Nah, apa usaha-usaha mereka sehingga pembuluh darah masih cukup baik pada usia lansia? Dengan lancarnya pembuluh darah sehingga oksigen dan nutrisi-nutrisi yang sangat diperlukan tubuh dapat dialirkan dengan baik ke seluruh tubuh, terutama otak, jantung sendiri, dan tubuh organ-organ tubuh yang lainnya, sehingga tidak heranlah apabila mereka masih tetap sehat dan bugar sampai usia lansia luar biasa. Nah, apa yang mereka lakukan dan yang para ahli sarankan, baiklah kita simak bersama-sama. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah Anda harus merubah pola hidup Anda. Ya, pola hidup Anda sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, timbanglah berat badan Anda. Apakah Anda termasuk berat badan yang ideal atau overweight atau justru underweight? Setelah mengetahui berat badan Anda dapat membuat program apakah Anda harus menambah berat badan atau mempertahankan berat badan atau justru harus mengurangi berat badan. Kemudian buanglah segala kebiasaan buruk ya, misalnya merokok, minum minuman yang bersoda, camilan-camilan yang banyak sekali mengandung karbohidrat, minyak seperti gorengan-gorengan yang menjadi makanan favorit orang-orang Indonesia ya. Berikutnya, setelah Anda mengetahui posisi berat badan Anda harus melakukan suatu program ya. Nah, pada intinya apapun program yang Anda lakukan itu, makanlah buah-buahan berwarna-warni dan sayuran-sayuran hijau.
Seperti kita ketahui, buah-buahan warna-warni dan sayuran yang berwarna hijau sangat banyak sekali mengandung antioksidan. Itulah yang dapat membuat pembuluh darah kita elastis dan bersih, mengurangi kolesterol sehingga mengurangi terbentuknya sumbatan-sumbatan yang terdiri dari kolesterol. Untuk buah-buahan saya sangat anjurkan untuk memakan buah beri ya. Bisa stroberi, bisa blueberry dan berry-berry yang lain ya. Nah ini karena buah beri banyak sekali mengandung antioksidan sehingga bisa menangkal kerusakan-kerusakan yang terjadi pada pembuluh darah akibat dari proses oksidasi atau oksidan. Berikutnya adalah olahraga. Nah ini sangat penting juga ya, karena dengan olahraga aliran-aliran darah akan lebih lancar sampai ke ujung-ujung pembuluh darah yang paling kecil. Kedua, juga akan terbentuknya jalan-jalan kecil, artinya akan tumbuh pembuluh darah kecil sehingga aliran-aliran darah akan lebih banyak terbawa ke ujung-ujung tubuh kita. Ini yang disebut pembuluh darah kolateral yang dapat membantu apabila salah satu jalan pembuluh darah tersumbat, dia akan mengalir melalui pembuluh darah kecil yang bercabang-cabang kolateral ini. Nah, olahraganya seperti apa? Untuk lansia saya sarankan cukup berjalan kaki. Nah, nanti ditingkatkan berapa durasinya. Awalnya mungkin minimal 30 menit, kemudian dapat ditingkatkan sampai 1 jam. Tapi untuk usia yang lebih muda, remaja, dewasa muda ya atau dewasa, dapat dalam bentuk intensitas tinggi, misalnya dengan berlari atau jalan cepat atau jogging dengan mulai dari durasi 30 menit sampai dengan 1 jam, dan nanti akan ditingkatkan intensitasnya dengan berlari cepat misalnya. Prinsipnya lakukanlah semuanya secara bertahap. Berikutnya adalah banyak minum air putih. Yang dimaksud banyak di sini ya cukup untuk dalam sehari ya. Kita disarankan untuk kurang lebih 6-8 gelas air putih sehari. Ini gunanya juga untuk memperlancar peredaran darah. Dengan cukup air dalam pembuluh darah kita, diharapkan darah menjadi lebih lancar. Diperkirakan kurang lebih 2 liter air putih dalam sehari itu sudah cukup untuk memelihara peredaran darah Anda lancar. Berikutnya adalah istirahat. Yang dimaksud dengan istirahat di sini adalah tidur ya. Tidurlah dan istirahat secukupnya, kurang lebih 8 jam sehari. Dengan tidur, tubuh akan mulai relaksasi sehingga tekanan darah menurun, pernafasan juga menurun, otot-otot juga menjadi rileks, dan tidak lupa akan keluar hormon relaksasi. Selama proses tidur ini, badan akan mulai melakukan perbaikan ya. Otot-otot diperbaiki, pembuluh darah juga diperbaiki, sehingga pada waktu bangun tidur Anda akan merasa lebih sehat, lebih segar, dan lebih cerah. Pikiran juga menjadi terang. Berikutnya adalah berdoa. Berdoalah menurut kepercayaan dan agama Anda masing-masing. Dengan berdoa akan memberikan ketenangan batin dan tubuh akan melakukan berbagai perbaikan-perbaikan.
dan hasilnya Anda akan merasa lebih sehat dan lebih segar. Demikianlah rahasia sehat bugar sepanjang usia. Bila video ini membawa manfaat, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi dan tunggu video-video saya berikutnya.